Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Masih semangat untuk belajar ya. Jadi di sini Ustaz Anda akan melanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 tentang mobilitas sosial. Yang mana kemarin kita sudah membahas beberapa hal sedikit terkait tentang definisi gitu ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari mobilitas sosial. Ada yang tahu? Jadi mobilitas sosial itu gerak sosial ataupun pergerakan sosial itu dari lapisan satu ke lapisan lain pada masyarakat seperti itu ya. Kemarin kita sudah membahas hal-hal terkait itu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada beberapa hal di sini yang nanti kita akan bahas. Silahkan disiapkan buku catatan ataupun buku tulisnya ketika ada hal yang mungkin perlu dicatat. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perubahan pada status dan kedudukan pada masyarakat berpindah pada lapisan satu ke lapisan yang lain. Nah, mobilitas sosial ini ataupun mobilitas vertikal ini ada dua macam. Pertama, otomatis vertikal ke atas atau vertikal naik dan vertikal ke bawah atau vertikal turun. Nah, mobilitas vertikal ke atas itu biasa dinamakan social climbing. Social climbing di sini adalah di mana suatu kedudukan ataupun status pada masyarakat itu mengalami kenaikan pada lapisan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kita berbicara tentang orang yang memiliki pekerjaan guru. Nah, karena masa kerjanya, karena keuletannya jadi guru, otomatis dia akan menjadi seorang kepala sekolah. Nah, jadi di situ adanya dinamakan mobilitas vertikal ataupun mobilitas vertikal ke atas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mobilitas vertikal ke bawah atau yang dinamakan social sinking. Jadi, social sinking ini adalah suatu mobilitas dari sebuah kedudukan dalam suatu masyarakat mengalami penurunan pada lapisan-lapisan sosial masyarakat. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang direktur mengalami kebingungan ataupun mengalami kegonjang-ganjingan pada suatu perusahaan dan dia otomatis harus bangkrut. Nah, sehingga dia menjadi suatu karyawan biasa. Nah, itu dinamakan penurunan mobilitas ataupun status dan kedudukan pada masyarakat seperti itu. Selanjutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status ataupun kedudukan pada masyarakat yang berpindah pada lapisan yang sama atau dinamakan yang sederajat. Nah, itu dinamakan horizontal. Nah, di sini ketika mobilitas horizontal itu tidak mempengaruhi banyak hal tentang status dan kedudukan. Karena apa? Karena di sini masih dalam satu ranah yang sama ataupun lapisan sosial yang sama. Contohnya ketika buruh petani biasanya dia cocok tanam, akan tetapi karena ada mungkin wabah hama yang sangat banyak dan dia menjadi seorang buruh bangunan. Nah, itu dinamakan horizontal ataupun mobilitas horizontal karena masih satu lapisan yang sama-sama buruh tani. Contoh yang lain, contohnya apa? Ketika seorang guru dia berpindah dari satu tempat sekolah ke sekolah yang lain, misalnya sekolah satu ke sekolah yang lain, otomatis sekolah itu kan masih dalam satu lapisan itu. Jadi itu dinamakan mobilitas horizontal. Dia di sekolah ini tetap guru dan di sini tetap guru. Nah, seperti itu. Kemudian adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah status dan kedudukan pada masyarakat yang mengalami perubahan antar dua generasi. Ya, antar dua generasi. Jadi bisa dari ayah ke
anak, terus kemudian dari kakek ke ayah atau kakek ke cucu, seperti itu. Jadi adanya mobilitas dari dua generasi pada lapisan masyarakat. Beda halnya dengan yang selanjutnya adalah mobilitas intragenerasi. Intragenerasi di sini sama halnya dengan perubahan sosial yang ada di masyarakat ataupun perubahan kedudukan maupun status yang ada di masyarakat, di lapisan masyarakat. Tetapi kalau intragenerasi di sini dalam satu generasi. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya antar generasi dan intragenerasi itu berbeda. Jadi dua generasi dan satu generasi, seperti itu. Selanjutnya adalah mobilitas sosial geografis. Adanya perpindahan karena faktor letak geografis. Jadi mereka itu berpindah, yang dialami individu dan kelompok itu berpindah karena merasa mungkin dari wilayah satu ini mereka tidak cocok dengan tempat di situ, sehingga mereka berpindah ke wilayah yang lain. Itu dinamakan letak geografis. Jadi mobilitas letak geografis atau antar wilayah, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial. Di sini ada beberapa faktor pendorong mobilitas sosial. Pertama adalah status sosial, kemudian keadaan ekonomi, terus yang ketiga adalah keadaan politik, terus kemudian akses pendidikan dalam masyarakat atau kemudahan dalam akses pendidikan. Selanjutnya faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama adalah kemiskinan. Kedua adalah diskriminasi kelas. Nah, kemudian perbedaan agama dan ras. Terus perbedaan gender ataupun jenis kelamin dalam masyarakat. Karena untuk di negara kita jenis kelamin ataupun gender itu masih dianggap hal yang tabu kayak gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan ataupun instansi di mana perempuan itu tidak bisa ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Contohnya seperti itu sih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Nah, itu merupakan beberapa hal yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial. Nah, di sini salurannya bisa dinamakan media-medianya. Jadi, saluran mobilitas sosial itu terbagi beberapa hal. Pertama, kita akan membahas tentang angkatan bersenjata dan pegawai negeri. Nah, ketika seseorang masuk ke angkatan bersenjata atau pegawai negeri, biasanya identik dengan kenaikan pada lapisan masyarakat, status kedudukannya akan naik. Tapi ini tidak mutlak ya. Nah, tidak mutlak, jadi tergantung bagaimana usaha dan sikap dari orang tersebut. Nah, kedua adalah lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan di sini ada maksud untuk menaikkan suatu kedudukan dan status pada masyarakat. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang baik, otomatis taraf hidup masa depan itu juga akan baik. Nah, itu merupakan sebab akibat. Jadi orang itu belajar, maka dia akan pintar. Orang pintar biasanya akan dicari orang. Cari orang, otomatis dia mendapatkan pekerjaan. Ketika dia mendapat pekerjaan, otomatis dia akan mendapatkan status dan kedudukan yang baik pada masyarakat. Selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi ini memberikan suatu keleluasaan pada seseorang untuk mengalami mobilitas vertikal naik. Jadi, organisasi ekonomi ini sama halnya tentang pendidikan tadi. Jadi adanya suatu organisasi misal BUMN, BUMD dan lain-lain ataupun BUMS, nah di dalamnya nanti akan mengakibatkan seseorang itu akan naik status dan kedudukannya. Selanjutnya, seperti halnya selanjutnya ini dari organisasi profesi. Organisasi profesi itu ketika mereka ikut dalam profesi tertentu ataupun misal IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, pasti seseorang kan melihat hal itu menjadi suatu
stigma yang baik dalam masyarakat. Orang ini adalah seorang dokter, orang ini adalah seorang guru PGRI misal seperti itu. Nah, jadi organisasi profesi itu adalah salah satu saluran mobilitas sosial. Selanjutnya adalah organisasi keolahragaan. Sama halnya yang tadi, organisasi ekonomi dan profesi. Jadi dia seorang atlet bulu tangkis ternama, misal Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir misal. Nah, di sana kan mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi ataupun mengalami mobilitas vertikal yang dulunya mereka tidak kenal siapa itu Tantowi Ahmad atau Liliana Natsir. Sekarang kan dia menjadi salah satu orang yang memiliki sejarah dalam dunia olahraga badminton terutama yang sangat baik. Nah, kemudian adalah lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan otomatis. Jadi ketika orang itu memiliki tingkat paham akan agama pada suatu masyarakat, otomatis di sana mereka memiliki sebuah status dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Dan ini hal-hal tersebut masih sangat dipegang erat oleh masyarakat. Atau ketika orang tersebut dinamakan pemuka agama dalam masyarakat, otomatis mereka sangat menghormati, sangat menghargai orang-orang yang seperti itu. Jadi masyarakat itu sangat menghargai pemuka agama ataupun lembaga keagamaan yang ada dalam masyarakat. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah saluran yang terakhir adalah perkawinan. Nah, ketika seseorang dengan potensi ekonomi yang rendah menikah dengan orang yang sudah memiliki tingkat ekonomi yang baik, otomatis orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah akan menyesuaikan dengan orang yang memiliki tingkat ekonomi yang baik. Nah, di sini dinamakan adanya suatu perpindahan dalam status dan kedudukan dalam lapisan-lapisan masyarakat. Nah, demikian materi kita tentang mobilitas sosial pada pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ataupun perlu di-sharing antara Ustadz dengan kalian, silahkan ditanyakan pada Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.